Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Oktrianda dengan NPM 2075576. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai akuntansi keuangan pemerintah daerah untuk materi PFK dan koreksi kesalahan. Perhitungan PFK atau perhitungan pihak ketiga. Definisi perhitungan pihak ketiga adalah kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau SPN atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan askes. Atau PFK dapat didefinisikan sebagai akun yang digunakan untuk menampung transaksi pemotongan dan atau pemungutan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPN, BPJS, dan pensiun. Transaksi PFK akan disajikan di neraca dan dalam laporan arus kas. Pencatatan PFK. Untuk pencatatan transaksi PFK seperti pemotongan dan atau pemungutan pajak, maka akan dicatatkan ke dalam akun utang PFK. Pencatatan penerimaan PFK di buku jurnal finansial, maka jurnal yang harus dibuat yaitu kas di bendahara pengeluaran pada utang PFK. Sedangkan pencatatan jurnal untuk pembayaran utang, yaitu jurnalnya utang PFK pada kas di bendahara pengeluaran. Contoh penjurnalan PFK. Dinas Perhubungan membayar gaji pegawai sebesar 100 juta dengan menggunakan metode LS, termasuk di dalamnya PPh pasal 21 sebesar 5%. Maka pencatatan yang dilakukan di SKPD dengan jurnal LRA yaitu belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 100 juta. Sedangkan untuk jurnal LO-nya yaitu beban pegawai pada utang PFK dan RK PPKD. Pencatatan di PPKD yang dilakukan yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 95 juta. Kemudian jurnal yang selanjutnya harus dibuat yaitu jurnal ketika pembayaran utang PFK. SKPD mencatatkan jurnal sebagai berikut yaitu utang PFK pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 5 juta dan untuk PPKD melakukan penjurnalan dengan jurnal kas di bendahara pengeluaran pada kas di kas daerah sebesar 5 juta. Contoh yang lainnya yaitu SKPD Dinas Kesehatan membeli ATK sebesar 200 juta dengan menggunakan metode LS. Belum termasuk di dalamnya yaitu PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dan PPN sebesar 11%. Pencatatan yang dilakukan SKPD dengan menggunakan jurnal LRA yaitu belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 22 juta 500. 22 juta 500 tersebut merupakan jumlah dari pembelian ATK ditambah dengan pajak yang harus dibayarkan, yaitu berupa PPh pasal 22 dan PPN sebesar 11%. Kemudian jurnal LO yang harus dibuat yaitu beban pegawai pada utang PFK dan RK PPKD. Beban pegawai sebesar 22 juta 500 dan utang PFK sebesar 20 juta dan RK PPKD sebesar 2,5 juta. Pencatatan di PPKD, yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 20 juta. Jurnal ketika pembayaran utang PFK, yaitu di SKPD akan mencatatkan jurnal utang PFK pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 2,5 juta. Kemudian PPKD akan melakukan penjurnalan dengan kas di bendahara pengeluaran pada kas di kas daerah sebesar 2,5 juta. Akuntansi koreksi kesalahan. Definisi. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos. Jenis kesalahan menurut sifatnya. Ada dua jenis kesalahan berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu kesalahan tidak berulang yang terdiri dari kesalahan yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya. Sedangkan jenis yang kedua yaitu kesalahan berulang yang terdiri dari kesalahan berulang dan sistematik. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas, maupun yang tidak mempengaruhi, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan pada
periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun pada pendapatan LO atau akun beban. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka akan dilakukan pembetulan dengan cara pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO dan akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka akan dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan dengan cara membetulkan pada akun saldo anggaran lebih. Koreksi kesalahan atas perolehan aset lain, kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Contohnya, apabila pengadaan aset tetap yang di markup dan setelahnya dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Contohnya, penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contohnya, pengembalian pendapatan DAU atau dana anggaran alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemda dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan dengan membetulkan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Contohnya apabila terjadi kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin, kemudian salah dicatat pada akun jalan, irigasi, dan jaringan, maka koreksi dilakukan dengan jurnal koreksi, yaitu membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar, atau mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan, dan menambah akun peralatan dan mesin. Kesalahan berulang yang sistematik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang dan sistematik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA atau pendapatan LO yang bersangkutan. Jurnal pencatatan koreksi kesalahan. Perhitungan gaji honorer untuk bulan Februari sebesar 60 juta pada bulan Oktober ditemukan kesalahan perhitungan gaji honorer bulan Februari yang seharusnya hanya 45 juta. Maka jurnal koreksi yang dibuat yaitu untuk jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada belanja pegawai sebesar 15 juta. 15 juta didapat dari 60 juta dikurang 45 juta. Kemudian kas untuk jurnal LO yang harus dibuat yaitu kas di bendahara pengeluaran pada beban pegawai sebesar 15 juta. Kemudian
Contoh selanjutnya yaitu perhitungan gaji honorer untuk bulan Februari 2020 sebesar 60 juta pada bulan Mei 2021, ditemukan kesalahan perhitungan gaji honorer bulan Februari 2020 yang seharusnya hanya 45 juta. Maka jurnal yang dibuat yaitu untuk jurnal LRA-nya kas di kas daerah pada beban pegawai sebesar 15 juta dan jurnal LO yang harus dibuat yaitu perubahan CAL pada pendapatan daerah lainnya. Untuk contoh soal yang pertama, ini kesalahannya ditemukan pada tahun berjalan atau pada tahun yang sama, sehingga jurnal koreksi yang dibuat itu hanya tinggal membalik jurnal umumnya saja. Sedangkan untuk contoh soal yang kedua ini merupakan kesalahan yang ditemukan pada tahun berjalan itu merupakan kesalahan di tahun sebelumnya. Sehingga ini akan menyebabkan adanya penerimaan kas, maka penerimaan kas tersebut akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.